terlebih dahulu. Share screen. Oke. Ya. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman share screen-ku? Sedang loading. Sedang loading ya. Oke. Sudah ya, Bu? Bentar, ini di tempatku masih loading, bentar. Ya, oke. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang pemanfaatan WhatsApp dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi aku kenalin dulu. Jadi tadi udah dikenalin juga sama Bu Adel. Ini belum diedit, sorry. Jadi aku sebenarnya udah 1 bulan yang lalu nggak di knowledge coordinator. Jadi udah dirotasi di komunitas. Jadi nemenin teman-teman komunitas gantian sama Pak Ari. Kalau Pak Ari dulu di komunitas, sekarang saya di komunitas, Pak Ari di knowledge. Kemudian saya juga ketua sekolah lawan corona 7 tahun, juga dulu pernah jadi guru sekolah di SMA di Pekalongan, kemudian seorang YouTuber juga dan mengembangkan YouTube-nya anak-anak, Bapak Ibu. Ya, oke. Sekarang sebelum mulai, saya ingin ngajak Bapak Ibu untuk melakukan assessment terlebih dahulu sih. Kalau Bapak Ibu di situ ada gawai, kalau nggak pakai gawai yang digunain buat Zoom, bisa juga buka menti.com. Silakan Bapak Ibu buka menti.com. Kemudian ada kodenya 8346287. Ya. Menti.com 8346287. Oke, saya buka mentinya. 8346287. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan sih. Ya, ada pertanyaan nih. Ya, silakan bisa diisi. Pembelajaran Anda menggunakan WhatsApp gitu ya? Ya, silakan. Jadi apa yang selama ini dilakukan aja Bapak Ibu? A atau B? Ada dua option. Menyampaikan materi, mengirim tugas, menyampaikan kesepakatan, diskusi, umpan balik. A atau yang B? Silakan. Belum ada yang ngisi. Teman-teman silakan bisa ngisi A atau B. Oke, menyampaikan materi, mengirim tugas, baru 1 yang mengisi. Silakan yang lain, teman-teman yang lain bisa isi juga. Gitu. Ya. Oke, silakan teman-teman yang lain bisa mengisi juga. Yang di situ ada bisa pakai yang digunain sekarang juga. Sebenarnya kalau Zoom itu bisa ditinggalkan kan ya, bisa ditinggalkan, bisa buka yang lainnya. Menti.com, kodenya 8346287. 8346287. 287. Yes. Ada di atas tuh, di atas layar bagian atas. Iya, di atas bagian bagian layar atas. Itu. Ya, yang ada juga yang masih seri ini ada 2. Sama 2-2. Ada yang menyampaikan materi, mengirim tugas, menyampaikan kesepakatan, diskusi. Nah, ini menyampaikan materi banyak juga, mengirim tugas. Banyak yang seperti itu. Seri-seri 3-3. Wah, seri-seri. Coba apakah ada sampai 10 yang ngisi? Oke. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Kalau nggak ada nanti ke next slide aja. Oke. Ya, oke. 30 detik lagi. Kalau nggak kita akan ke berikutnya. Ya. Ayo, tambah satu. Di mana Satu. kira-kira tambah 1? Biar. Lanjut aja, Mas. Sepertinya Lanjut ya. jaringan. Oke, sip. Ya, jaringan Pertanyaan kurang bagus. siap. Pertanyaan kedua. Apa tantangan selama ini menggunakan BA dalam pembelajarannya, Bapak Ibu? 1 kata aja. Sorry kok ada absen bentar, saya edit dulu. Sorry teman-teman, saya edit dulu sebentar. Ada yang perlu saya edit. Pakai ini aja. Sorry, bentar. Pakai. Bukan pakai ini. Apa tantangan dalam pembelajarannya? Sebentar.
Sebentar saya hapus dulu. Tadi oke. Apa tantangan penggunaan WA? Satu kata. Oke, silakan Bapak Ibu bisa diisi satu kata. Tadi bisa di-refresh terlebih dahulu. Apa sih tantangannya sebenarnya ketika menggunakan WA? Tadi kan kalau dilihat ada beberapa teman-teman menggunakan WA ya. Ada yang udah menyampaikan materi, kasih tugas. Apa tantangannya? Satu kata aja. Apa yang selama ini teman-teman rasakan ketika menggunakan WA? Itu. Tantangan WA. Tantangannya apa? Kalau misalnya nggak bisa buka itu bisa di chat aja sih sebenarnya. Oke. Oh, apa ini? Slow respon. Yes, slow respon ya. Terbatas. Oke, nanti kita bahas terbatas, slow respon. Ada lagi kah teman-teman yang mau mengisi? Terbatas, slow respon, kuota. Oke. Jadi sebenarnya penggunaan WA itu kan kenapa menggunakan WA salah satunya untuk meminimalisirkan ya kuota. Tapi masih terkendala juga dengan kuota ya. Oh, gawe tak ada. Oke, terbatas. Jadi ada juga yang gawe tak ada kuota. Jawabannya kadang singkat. Oke, siap. Kita bahas nanti tentang jawabannya singkat ya. Jadi anak-anak jawabannya singkat. Oke. Ada lagi? Oke. Jadi jawabannya singkat ya. Kalau misalnya ada kita pertanyaan dan lain-lain, jawabannya singkat gitu. Oke. Oke ya teman-teman, itu asesmennya. Kita lanjut ke sorry. Kita lanjut ke ya. Bentar. Kita lanjut ke materi yang tadi. Tadi kalau dilihat teman-teman imbang penggunaan WA itu untuk apa? Untuk ngirim materi, kemudian siswa-siswa ngirim tugas ke situ. Selain itu dari asesmen tadi juga terlihat kendalanya adalah banyak siswa yang jawabannya singkat, nggak punya HP, kuota terbatas, gitu ya, slow respon itu. Itu nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, pertama mungkin aku akan nunjukin ini Bapak Ibu. Jadi sebelum menggunakan WA, kalau di kampus Guru Cikal itu membiasakan yang namanya melakukan assessment. Jadi assessment itu kayak gini. Jadi kalau kita ibaratkan dokter, Bapak Ibu, dokter itu ketika ada pasien yang dilakukan dokter adalah tidak melakukan langsung ngasih obat, kasih obat gitu. Nah itu yang dilakukan dokter, tapi yang dilakukan guru kemarin yang saya amati teman-teman di pembelajaran jarak jauh yang dilakukan adalah ini pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang bisa langsung, jadi langsung ngajar gitu aja, langsung gaspol ngajar gitu. Jadi langsung gaspol gitu aja. Yang terjadi ketika hal itu dilakukan adalah kondisi murid yang berbeda-beda, kondisi antar murid itu berbeda-beda, akhirnya ya terkendala banyak hal. Ada murid yang nggak punya HP, dipaksakan harus pembelajarannya pakai online. Ada murid yang nggak kuotanya susah, harus pakai online yang harus ada video call-nya, kan susah sekali. Nah itu yang sering dilakukan, dan sebenarnya itu tuh nggak hanya di pandemi, di sebelum pandemi kalau Bapak Ibu refleksi di diri kita masing-masing juga sering kita lakukan. Kita nggak biasa melakukan asesmen diagnostik di awal. Jadi kita jarang banget mendiagnosa, mencari tahu murid yang kita ajar kondisinya seperti apa gitu. Baru kelihatan banget ketika sekarang, baru kelihatan banget. Dan itu harusnya sudah dilakukan pada zaman dulu. Gitu. Ini yang kami lihat di kampus Guru Cikal, miskonsepsi pembelajaran jarak jauh itu salah satunya. Nah, gimana caranya Bapak Ibu untuk melakukan itu? Aku kemarin udah bikin flowchart, mungkin Bapak Ibu yang
ngikutin sosial media aku, yang tadi obrolan guru Merdeka Belajar, sudah lihat flowchart-nya. Flowchart-nya kayak gini Bapak Ibu, untuk membantu teman-teman. Sebentar, saya tunjukkan. Saya lihatkan flowchart-nya. Jadi flowchart ini bisa Bapak Ibu gunakan. Ini akan sangat membantu teman-teman guru sih. Jadi ini saya kalau desain itu di sini Bapak Ibu, di PowerPoint, di Google Slide. Ini desain saya di sosmed. Nah ini ya. Ini salah satunya flowchart yang bisa digunakan sebagai asesmen diagnostik Bapak Ibu di awal. Jadi kalau Bapak Ibu sering main teknologi, itu ada namanya flowchart. Flowchart itu kayak gini, ini masih loading. Jadi flowchart ini akan ngebantu. Jadi pertama, kalau dilihat pertanyaan yang paling atas adalah apakah di rumah ada handphone atau perangkat digital untuk belajar online? Pertanyaan pertama itu. Nah, itu nanti flowchart kayak gini itu sebenarnya bisa diisi oleh murid. Jadi pertanyaan itu ketika nggak punya langsung ke sini. Kalau nggak punya, ada pertanyaan kedua Bapak Ibu. Kalau nggak punya handphone, pertanyaannya mengerucut. Apakah jarak rumah antar murid berdekatan? Jika iya, jika iya berdekatan, maka ke sini. Maka jawabannya ke sini. Langsung jika berdekatan ada yang namanya pembelajaran guru kunjung. Guru mengunjungi murid di sebuah lokasi tertentu, ngumpulin murid, misalnya 5 atau 6 murid di situ. Yang dilakukan guru Iwan di Bandung kayak gitu, guru kunjung. Nah, jika ternyata apakah jarak rumahmu antar murid itu berdekatan, jawabannya tidak berdekatan, guru-guru bisa melakukan menggunakan radio, mengirim modul lewat pos, kirimkan di kantor kecamatan atau balai desa murid, jadi murid nanti bisa ambil di situ. Murid juga nanti ngirimin asesmen formatif, sumatifnya bisa lewat di balai desa, kecamatan, bisa lewat situ Bapak Ibu. Itu. Jadi ini kalau jawabannya murid nggak punya handphone, kayak tadi di asesmen awal, ketika saya tanya permasalahan penggunaan WA apa, nggak punya gawe ya. Kalau nggak punya gawe, yang jangan sama murid itu jangan pembelajaran yang berbentuk digital online. Ini yang diambil dua ini, gitu. Ini dulu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika di rumah ada handphone, ada perangkat digital yang bisa digunakan untuk pembelajaran, pertanyaannya mengerucut. Apakah perangkat digital milik murid sendiri? Gitu. Kalau misalnya tidak milik sendiri, mengerucut lagi, apakah bisa atau boleh digunakan untuk pembelajaran online? Jika boleh, ya, pertanyaan mengerucut lagi, apakah terbatas kuota? Nah, kalau misalnya tidak boleh, apakah jadi misalnya punya kakak, punya ibu, tapi ternyata nggak boleh digunakan? Pertanyaan mengerucut, apakah posisi rumah berdekatan dengan teman yang satu kelas yang memiliki HP? Gitu. Jadi kita bisa dari situ dulu. Nah, habis itu mengerucut. Kalau misalnya terbatas kuota, ternyata nggak terbatas kuota, bisa pembelajaran online mandiri. Jadi ya pembelajaran online seperti biasanya gitu. Kalau misalnya terbatas kuota, ya kalau misalnya rumahnya murid berdekatan, bisa pembelajaran online kelompok. Jadi murid-murid itu ngumpul di salah satu murid, nanti yang namanya pulsa kan ada dana bus ya, bisa dikirimkan ke salah satu murid aja, dikirimkan ke salah satu murid, nanti bisa belajar bareng-bareng, itu lebih asik. Jadi nanti pembelajaran guru lewat gawai, muridnya berkelompok lewat gawai, cara gitu. Yang online mandiri ya kayak biasanya kita lakukan gitu. Tapi ada pertanyaan ini, apakah terbatas kuota? Dan ini misalnya udah ada HP di rumah, tapi tapi HP-nya nggak bisa digunain karena milik ibu atau kakaknya yang nggak bisa diganggu gugat untuk dipinjam, ya ternyata rumahnya berjauhan, ya kembali lagi dia bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh yang nggak online. Bisa ini muter ke sini kan, bisa kayak gitu Bapak Ibu. Ini yang kita jarang lakukan Bapak Ibu. Ini yang jarang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu ketika ingin sekali lagi ingin memanfaatkan pembelajaran online, yang harus dilakukan adalah mendiagnosa, sama halnya ketika dokter akan ngasih resep atau obat kepada pasien. Antar pasien kan obatnya berbeda-beda ya. Nah, itu yang nggak kita lakukan selama ini.
semua disamaratakan, nggak pernah mendiagnosis murid ini sarana prasaranya gimana, murid ini minatnya apa, itu nggak pernah kita lakukan itu sebagai guru gitu. Itu dan apa gitu itu yang sering kita lakukan disamaratakan sehingga apa sehingga yang terjadi berita-berita yang ada di lapangan murid sampai naik turun gunung untuk biar dapat sinyal, murid sampai ada orang tua yang sampai menjual sawah agar murid bisa membeli gawai. Itu kan karena ini semuanya permasalahannya karena kita nggak melakukan asesmen diagnostik di awal, nggak mendiagnosa itu semuanya. Nah, kalau itu semuanya dilakukan ya nggak akan terjadi itu. Dan murid dalam satu kelas bisa juga bisa juga beda-beda. Ada murid yang di kelas itu melakukan pembelajaran online, ada yang guru kunjung. Ini masing-masing. Apalagi kalau murid-murid SMA ya, biasanya kalau SMA itu udah antar kecamatan, udah antar kabupaten, itu akan sangat relevan sekali personalisasi ini. Kalau murid SD mungkin masih dalam satu desa itu bisa banget gitu. Itu Bapak Ibu. Pertama itu dulu ya. Pertama itu dulu sebelum ke WA-nya. Ya, jadi pertama itu dulu. Oke, kemudian aku ke ini lagi. Jadi itu ya miskonsepsinya itu. Perlu dipahami itu dulu. Terus miskonsepsi berikutnya adalah selama ini banyak guru yang mengibaratkan online pembelajaran jarak itu online padahal nggak hanya itu. Oke, sekarang ini ya berkaitan dengan ini asesmen awal tadi kan saya tanya sama Bapak Ibu. Selama ini yang dilakukan adalah ini juga saya sering tanyakan juga di berbagai webinar dan jawabannya paling banyak pasti itu nyampain materi, ngirim tugas, nyampain materi, ngirim tugas, dan materinya itu berkompetensi dasar biasanya. Ya, materinya berkompetensi dasar, tugasnya berkompetensi dasar. Bayangin Bapak Ibu, ya betapa pusingnya anak-anak kita, bebannya luar biasa kan? Itu. Nah, padahal kalau dilihat dari tujuan esensi pendidikan, ya tujuannya itu nggak sekedar hanya materi, tujuannya itu adalah agar anak bisa punya kompetensi tertentu. Nah, itu selama ini yang jarang kita sasar atau tuju. Selama ini yang kita sasar adalah konten, hafalan, ini itu gitu. Nah, ujiannya juga ujian yang silahkan salin teks, silahkan ini. Kalau tujuan esensi pendidikan enggak, ujiannya bermakna agar anak mandiri, agar anak bisa menalar, agar setelah anak belajar dari kita, dia itu siap hidup, bukan siap ngerjain soal. Selama itu kita kayak gitu, siap ngerjain soal. Oke, itu dulu. Jadi kita belajar dari why-nya, kenapa kita pakai WA gitu. Nah, aku lebih ke sini biar cepet ya. Jadi ini juga teman-teman yang belajar, mungkin ini udah terbiasa banget, relevan, tapi ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi pertama yang perlu dilakukan teman-teman untuk misalnya merancang pembelajaran pakai WA, yaitu memetakan profil murid terlebih dahulu sih, kayak minatnya, cara belajarnya, pekerjaan orang tuanya, sarana prasarananya kayak apa. Itu bisa dipetakan dulu. Gunanya untuk apa? Agar pembelajaran di WA juga tetap bisa bermakna Bapak Ibu. Agar pembelajaran di WA agar bisa tetap bermakna. Apa misalnya? Misalnya kayak gini. Sebentar. Jadi misalnya saya habis memetakan profil murid. Ternyata murid yang saya ajar itu suka banget tentang drama Korea. Suka banget tentang grup band. Suka banget tentang berkaitan dengan hijab dan lain sebagainya. Nah, dari situ di pembelajaran WA ketika saya akan melakukan apersepsi, bisa menggunakan hal-hal itu. Kita sampaikan bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk cerita pesan suara, gitu. Bisa dengan kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu perlu kita gali dulu agar pembelajaran WA yang kita sampaikan itu nggak sekedar nyampain materi, ngerjain tugas, yang akhirnya nggak sampai ke tujuan pendidikan. Itu tadi, perlu itu dulu. Kemudian kita perlu tahu cara belajarnya, oh banyak anak setelah aku diskusi cara belajarnya lebih
lebih suka dengan berdiskusi. Nah, dengan kayak gitu di WA nanti Bapak Ibu juga bisa ngerancang, oh ternyata banyak anak-anak yang suka banget diskusi ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa juga ngerancang pembelajaran yang setelah Bapak Ibu nyampein sesuatu, nyampein video, nyampein pesan suara, nyampein teks. Nah, hasil akhirnya nanti teman-teman atau murid-murid itu bisa diskusi. Gitu. Ini perlu banget. Gitu. Pekerjaan orang tua, saran prasarannya juga perlu gitu Bapak Ibu. Nah, ini jadi rancang RPP. Tujuan pembelajarannya juga sama. Tujuan pembelajarannya itu sesuatu yang ingin dicapai. Dan di sini di tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu bisa nggak hanya 1 KD, beberapa KD juga bisa, beberapa mapel juga bisa. Bukti asesmennya itu yang biasanya itu mungkin ngerjain soal, ngerjain soal, nyalin teks dan sebagainya. Bukti atau asesmennya itu bisa berupa produk. Kalau di WA misalnya produknya berupa pesan suara, gambar atau sebagainya. Nanti kita bahas lebih detail ya. Jadi intinya Bapak Ibu walaupun pakai WA itu perlu yang namanya bikin RPP terlebih dahulu agar pembelajaran WA-nya itu bukan hanya tempelan, nggak hanya formalitas saja Bapak Ibu, gitu. Nah, oke, aku akan langsung ke pembelajaran WA, lebih ke WA-nya ya. Jadi ini aku lihat dari postinganku kemarin, kita bareng-bareng. Ya, sebentar teman-teman, saya mau ini dulu. Ya, ini kalau dilihat memang pembelajaran WA itu banyak banget. Bentar teman-teman izin nutup pintu dulu. Siap Mas Rizky. Semangat sekali nih Mas Rizky menjelaskannya. Oke, udah ada. Anakku lagi mau tidur tadi, sorry. Siap. Ya, jadi ini dari dari yang aku lihat memang WA itu jadi salah satu media yang sering digunakan. Tapi ternyata hanya digunakan untuk ngumpulin masih kaku, hanya untuk menggunakan teks, hanya untuk menyampaikan materi dan pengumpulan tugas yang kurang variatif. Jadi kayak hanya ngobrol biasa dan itu bikin anak bosan Bapak Ibu. Ya apalagi coba bayangin Bapak Ibu anak-anak yang nggak suka baca, nggak suka nulis, bayangin. Ya, nah itu salah satu kenapa Bapak Ibu itu perlu yang namanya bikin RPP yang memetakan profil murid dan diagnosa si murid terlebih dahulu. Murid itu suka nggak sih nulis gitu. Ngetik ya kalau di dalam WA suka nggak sih ngetik, lebih mungkin ada pertanyaan kayak gini sebelum ke WA. Jika teman-teman di WA lebih suka ngetik pesan suara, bisa itu dulu. Jadi hal kayak gitu nanti bisa dimaklumi ketika ada anak-anak yang lebih suka ngirim pesan suara gitu. Jadi itu bisa salah satu diagnosa di awal sih. Itu. Kemudian nah ini yang bisa dilakukan teman-teman semuanya. Yang pertama mungkin ini. Bisa teman-teman bisa gunakan emoji. Ini tuh aku baca beberapa jurnal. Jadi kalau teman-teman lihat postinganku di sosial media di Instagram, saya itu ketika bikin postingan itu tuh selalu riset teman-teman, selalu riset terlebih dahulu. Saya baca beberapa jurnal, salah satunya emoji ini. Emoji ini bagi anak-anak itu suka banget, anak-anak suka banget. Itu juga bisa salah satu jadi pertanyaan sih ketika mendiagnosa di awal. Jadi emoji adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan guru setelah menuliskan sesuatu kalimat. Selain sebagai bentuk ekspresi guru, ada banyak hal yang dilakukan dengan emoji. Nah, dengan emoji atau ya dengan emoji itu Bapak Ibu bisa kayak ini aku ngasih contoh memulai pembelajaran. Kalau bahasa Inggrisnya curiosity ya, bikin penasaran. Bikin penasaran, anak-anak kan suka tuh dibikin penasaran gitu ya. Nah ini alih-alih persepsi kita membosankan, anak-anak hari ini kita akan belajar ini, silakan baca materi ini, itu sangat membosankan banget. Nah dengan ngasih emoji, kira-kira kalau emojinya kayak gini anak-anak ya, kita mau belajar apa? Apa ya Pak? Nah kalau dari sini teman-teman bisa lihat
Apa kira-kira teman-teman kalau emojinya kayak gitu belajar apa? Coba di komentar, kalau nggak bisa muncul langsung. Mau belajar apa? Ayo teman-teman, kalau emojinya kayak gitu. Ya, Energi. energi, apalagi? Silakan monggo. Cuaca kata Bola. Cuaca, iya, cuaca. Ada lagi? Pemanasan global, Bapak Ibu. PS, perubahan iklim. Pemanasan iklim, ya. Perubahan iklim, benar. Perubahan iklim. Iya, perubahan iklim kan kelihatan banget ya. Ini perubahan iklim. Pemanasan global itu bisa dilakukan selain emoji. Ketika untuk memulai pembelajaran, Bapak Ibu bisa juga menggunakan pesan suara, gambar, agar apa? Yaitu agar nggak begitu membosankan. Gambar-gambar yang dimunculkan pun ketika kita mendiagnosa di awal, oh ternyata murid suka drama Korea, bisa dimunculkan salah satu adegan yang berkaitan dengan materi hari itu. Orang-orang murid-murid selalu akan engage. Oh, ini drama kesukaanku banget. Gitu. Dia akan engage apa ya kira-kira, nah, kita akan belajar apa dari gambar itu. Gitu. Nah, alih-alih kita nyampein materi langsung, persepsi kita bikin sesuatu yang menarik, yang bisa bikin murid itu, aku harus ngikutin sampai akhir gitu. Aku harus ngikutin sampai akhir. Itu yang bisa dilakukan dengan emoji, bisa dengan gambar, bisa dengan pesan suara, bisa dengan video. Tapi kalau video, Bapak Ibu ingat sekali lagi, dengan diagnosa di awal, apakah murid-murid kesulitan kuota. Kalau misalnya murid-murid dengan diagnosa di awal kesulitan kuota, hindari gunain video, kirim video Bapak Ibu. Itu videonya sesekali aja. Kalau misalnya murid-murid kesulitan kuota gitu, itu makanya penting banget diagnosa di awal. Itu bisa pakai emoji, bisa pakai kayak tadi pesan suara. Misalnya pesan suara kayak gini. Aku cerita nih, pada suatu hari bla bla bla. Nah, dari cerita itu anak-anak kan penasaran, nah, kira-kira kalau itu kayak gini misalnya nih, kalau aku misalnya sebagai seorang guru bahasa Indonesia mau ngajarin teks prosedur, ya, aku cerita pakai pesan suara. Anak-anak tadi sore itu dua bulan yang lalu Bapak habis beli baju bola yang ori nak gitu, yang ori KW1 lah gitu. Ya yang ori KW1. Nah, tapi setelah Bapak cuci baju bola Liverpool tersebut dengan kata Liverpool, anak-anak yang suka bola pasti langsung bilang, kok Pak Rizky suka Liverpool ya, pasti suka banget gitu. Nah, dengan kayak gitu. Nah, dari tapi ternyata setelah dicuci, kok baju bola saya itu ngelupas ya angkanya, tulisannya. Ternyata ada satu tahap yang saya lewati, yaitu saya membaca prosedur cara mencuci bajunya gitu. Katanya cara mencuci bajunya itu harus ada beberapa tahap gitu. Nah, jadi menurut saya yang namanya prosedur itu penting banget. Nah, kira-kira di kehidupan nyata itu ada prosedur apa aja? Ada nggak di rumah kalian? Gitu. Bisa kayak gitu. Itu persepsi yang menarik dengan cerita pesan suara, kemudian anak-anak menimpalinya bisa dengan pesan suara juga, bisa dengan gambar juga gitu. Sebelum masuk ke materi inti. Itu sebelum masuk ke materi inti bisa apersepsi terlebih dahulu. Apersepsinya yaitu dengan pesan suara, bisa dengan gambar. Itu Bapak Ibu. Nah, ini lagi alih-alih kita langsung nyampein materi, kemudian setelah nyampein materi itu nyelesain tugas itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa membiasakan yang namanya umpan balik. Dengan emoji, Bapak Ibu bisa juga yang namanya mengakhiri pembelajaran atau umpan balik. Misalnya emoji bisa digunakan untuk tiket untuk murid mengakhiri pembelajaran. Nah, pilih satu dari emoji ini yang menggambarkan perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran Bapak. Nah, disuruh milih itu. Nah, kira-kira apa gitu. Kayak tadi sore aku bisa juga kayak gini untuk refleksi ya Bapak Ibu. Jika pembelajaran hari ini diibaratkan klub sepak bola apa yang menggambarkan pembelajaran hari ini? Kayaknya tim Liverpool, Pak, karena mengasihkan Pak pembelajaran hari ini. Kalau diibaratkan drama,
it's okay not be okay Pak kayaknya Pak, karena pembelajarannya oke tapi hatiku nggak oke Pak, bisa kayak gitu. Ya itu bisa bisa mengakhiri pembelajaran itu bisa pakai emoji, bisa menggunakan apapun yang murid sukai tadi yang di awal. Makanya penting banget Bapak Ibu yang melakukan diagnosa itu bisa melakukan dengan cara kayak gitu, ya. Kemudian dengan emoji juga bisa, ya, presensi di awal kayak misalnya Bapak Ibu diskusi di TPD itu kan bisa kayak gitu. Silahkan pakai buah favorit itu alih-alih kita silakan presensi kelasnya berapa, absen berapa, itu sangat membosankan kan. Nah, bisa dengan kayak gitu. Silahkan kirim emoji yang menggambarkan perasaanmu hari ini. Silahkan pilih emoji berupa negara yang ingin kamu kunjungi. Bisa kayak gitu kan, ada lambang-lambang negara kan, di situ ada bendera-bendera, bisa kayak gitu melakukan presensi. Tapi itu kalau istilahnya adalah gamifikasi, bikin sesuatu itu yang menarik bagi anak, itu menantang. Jadi nggak biasanya kita nyampein absennya pakai ini, tapi ini absennya pakai hal yang lain yang lebih menarik bagi murid, gamifikasinya gitu. Gitu teman-teman. Nah, ini juga sama penilaian. Jadi untuk asesmen diri si anak, penilaian menggunakan WhatsApp bisa juga menyenangkan dengan menggunakan emoji seperti di bawah ini. Saya tahu kegunaan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apakah yang disampaikan itu bermanfaat atau tahu gitu. Jadi kalau tahu nanti emojinya ini, kalau nggak masih bingung gini, kalau nggak tahu pakai emoji apa gitu. Saya dapat membuat gitu, itu bisa digunakan untuk penilaian diri. Itu ya teman-teman. Alih-alih kita ngasih nilai 80, 90, asik banget jika anak-anak bisa menilai diri sendiri pakai WA gitu. Anak-anak silahkan yang sudah bikin teks prosedur, kalian bisa melakukan penilaian diri, pertanyaannya kayak gini, emojinya kayak gini, silahkan bisa kirim, bisa kayak gitu teman-teman. Gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Jadi presensi, penilaian diri, bisa kayak gitu. Ya. Nah, selain itu, nah ini tadi yang saya menarik banget. Ada yang jawabannya singkat. Jawabannya singkat itu pernah digali nggak kenapa? Kan memang setiap anak itu karakteristiknya beda-beda ya. Ada yang males banget nulis, ngetik ya. Ngetik itu sesuatu yang males Bapak Ibu sebenarnya. Yang ngetik kayak gini ya. Bagi anak-anak yang nggak terbiasa ngetik online dan lain-lain itu sangat menyiksa Bapak Ibu. Nah, salah satu alternatifnya bisa menggunakan pesan suara. Jadi alih-alih semuanya harus ngetik monggo pakai pesan suara. Ini namanya kalau di kampus Guru Cikal adalah personalisasi cara gitu. Jadi dari asesmen di awal juga bisa dilakukan itu. Apakah kamu terbiasa ngetik atau melakukan pesan suara, itu bisa dilakukan gitu. Nah, pesan suara bisa juga dilakukan untuk kalau di tempat saya guru bahasa Indonesia bisa curah ide juga bisa gitu. Menceritakan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan topik bahasan dengan suara, guru bisa mengekspresikan. Nah, asiknya pesan suara itu tuh kuotanya nggak banyak Bapak Ibu. Kuotanya nggak banyak yang disedot oleh WA. Kalau video kan banyak banget. Kalau pesan suara nggak begitu banyak. Gitu. Nah, pesan suara itu bisa untuk cerita kayak tadi aku katakan tadi, aku cerita sesuatu kemudian dari pesan suara digali rasa penasaran si murid di awal, dia persepsi gitu. Nah, kemudian kalau di bahasa Indonesia ada sambung cerita, misalnya aku cerita nih, pada suatu hari ada seorang pangeran yang kayak gini, silakan anak-anak bisa lanjutkan cerita itu sampai nanti, jadi nanti bikin urutan dulu yang akan cerita pertama siapa, cerita terakhir lewat pesan suara, itu bisa dilakukan juga gitu. Nah, refleksi diri juga asik sebenarnya pakai pesan suara teman-teman. Ketika misalnya anak-anak malas ngetik, silahkan kalian bisa menceritakan sesuatu karena dari refleksi diri yang pakai pesan suara itu akan lebih intonasinya kelihatan, nadanya dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan teman-teman. Nah, oke, ada satu lagi yang belum aku tulis sebenarnya. Kalau penggunaan WA itu sebenarnya biar maksimal bisa juga menggunakan 2 grup teman-teman. 1 grup untuk ngobrol ya, jadi untuk obrolan, interaksi. 1 grup yang memang untuk dikunci
dikunci hanya untuk nyampein materi aja. Jadi materinya silahkan lihat grup yang satunya, nanti kita diskusikan di grup ini. Jadi biar nggak tumpuk-tumpuk, itu kuncinya. Terus punya kesepakatan hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Jadi di awal nanti saya pakai hashtag teks prosedur. Anak-anak ketika ketinggalan pembelajaran, kalau misalnya tadi kan ada yang slow respon ya, yang responnya susah dan lain sebagainya. Anak-anak yang ketinggalan nanti bisa searching aja pakai hashtag teks prosedur awal. Itu adalah mengawali di awal, kemudian ketika akhir ada teks prosedur akhir. Jadi udah ada kesepakatan kayak gitu Bapak Ibu ketika pembelajaran. Ketika materi ini ada hashtag awalnya apa, awal itu untuk mengawali teksnya, kemudian akhirnya ada hashtag lagi. Gunanya untuk apa? Untuk lebih mudahnya untuk searching si anak yang ketinggalan, anak yang ingin belajar lagi, itu bisa kayak gitu. Jadi agar mempermudah. Jadi kenapa 2 grup juga sama halnya biar anak-anak enggak tumpuk dengan obrolan. Gitu. Satu untuk interaktif, satunya lagi untuk nyampein konten-konten yang untuk pembelajaran tersebut. Gitu. Nah, terus ini walaupun menggunakan WA, Bapak Ibu, kita harus menggunakan materi yang ya udah nggak ada apa-apa. Tugas belajar itu sekedar nilai, tugas belajar itu bukan untuk kehidupan. Nah, yang A itu lebih asik, ada diskusinya, ada refleksinya, umpan balik, itu bisa dilakukan pakai WA juga, lebih menarik karena dipakai emoji, pakai pesan suara, pakai hal yang disukai murid. Bisa kayak gitu Bapak Ibu. Nanti kita gali di sesi tanya jawab. Monggo saya lanjutkan ke Bu Adelia lagi. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky. Semangat banget ini kayaknya. Yuk, monggo teman-teman yang mau bertanya tentang lebih banyak lagi. Ini kan sepertinya kalau WhatsApp itu mungkin lebih banyak termanfaatkan untuk anak-anak yang sudah punya gawai sendiri, yang sudah bisa memanfaatkan WhatsApp sendiri ya. Kalau untuk anak yang masih dengan pendampingan orang tua, kira-kira bisa nggak ya Mas ya untuk lewat orang tuanya kita mengakomodir komunikasi dengan orang tua lewat WA ini gitu? Iya, bisa Bu. Bisa pakai orang tua, bisa orang sesuatu ke orang tua, anak-anak yang di kelas dasar ya, kelas dasar yang kelas-kelas kecil itu bisa banget. Jadi ya anak-anak bisa, orang tua bisa main anaknya nak, kayak gini nak, kayak gitu nak. Kemudian bagaimana buktinya, asesmennya, bisa direkam atau bisa difoto, bisa kayak gitu, bisa difoto. Dan itu memang nggak bisa terlepas dari peran orang tua. Ini sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi pembelajaran jarak jauh itu adalah membongkar rahasia yang selama ini kita tutupin bareng-bareng. Selama ini biasanya kita ngelibatin orang tua itu hanya ada 3 aktivitas biasanya. Ketika mau ada diskusi tentang iuran, ketika pembagian hasil rapot, kemudian satu lagi ketika murid itu bermasalah. Nah itu. Nah sekarang baru kelihatan banget peran orang tua itu penting banget, karena ketika aku lihat beberapa diskusi, banyak yang mengartikan bahwa sekolahnya mahal-mahal, udah tak bayar mahal-mahal, saya kok tetap ikut ngajar. Lah peran orang tua kan harusnya itu juga. Nah itu selama ini yang perlu kita perbaiki sih Bapak Ibu, hubungan dengan orang tua salah satunya.
Iya. Bisa, Bu. Betul, apalagi yang masalah feedback itu ya. Jadi kan orang tuanya juga jadi tahu sebenarnya anak-anak nih seneng nggak sih ikut belajar itu gitu ya. Yes. Dia boleh bertanya, nunjukin kamu kira-kira habis belajar itu pilih emoticon yang Yes. mana gitu Iya, ya. setuju. Bisa kayak gitu, Bu. Bisa Jadi gitu. kan akhirnya orang tua, oh dia juga belajar sebenarnya jadi seorang orang tua itu harusnya kayak gitu. Gitu. Nah, Iya. kira-kira emoticon ini mana? Gitu. Pilih yang mana? Gitu. Bisa kayak gitu. Oke. Yuk teman-teman, ada yang mau bertanya sambil Mas Rizky mungkin minum dulu, semangat sekali. Siap. Monggo silahkan teman-teman, boleh lewat chat, boleh ngobrol langsung, dibuka dulu mic-nya untuk bertanya. Sepertinya Pak Buri tadi ada pertanyaan kayaknya Bu Adel di chat. Mana? Betul. Ya. Cara diagnosanya gimana? Cara Atau sudah terjawab tadi ya? Jawab ya dia. Udah kejawab ya, oh ya, sorry. Sambil menjelaskan tadi Mas Rizky udah Oh, jawab iya. tadi. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Miss Emi, ada yang mau ditanya sama si bos? Bosnya Miss Emi nih. Kedengaran nggak? Kedengaran, Miss. Nah, kedengeran. Anita ini yang Kak Anita. Oh, astaga. Kedengeran, Bu, kedengeran. Agak kecil suaranya, silahkan. Oh, oke. Mas Sudah Rizky jelas agak nggak? ngelek-ngelek tuh jaringannya. Iya, Di. Tunggu. Biasanya lantang kalau bertanya Bu Adel. Semangat Bu Anita. Halo, gimana Bu? Ya, silahkan Bu Anita. Iya, saya Mas Rizky adakah pengaturan di WhatsApp itu bisa membuat teks juga berwarna-warni atau mengatur fontnya sehingga lebih anak-anak juga lebih tertarik ketika misalnya kita pakai teks juga di luar yang emoji-emoji tadi maupun pesan suara. Seperti itu sih, Mas. Supaya fontnya berwarna-warni gitu ya. Iya. Iya. Iya, berkaitan dengan itu ya. Saya belum eksplor sebenarnya, belum eksplor tentang teks warna. Kalau teks bold, teks miring udah tahu. Mungkin teman-teman di sini Bu Emi mungkin yang biasa anak muda bisa nggak Bu ya? Bu Emi kan anak muda gaul masa kini. Yes. Merasa muda, yang merasa muda. Barangkali Bu Emi punya pengalaman nggak bisa ganti-ganti font? Aku nggak pernah nggak pernah nemu ini tuh. Warna Belum sih Mas, belum. Masih miring, bold, masih itu. Yes. Iya sama. Iya, jadi itu sih, itu memang pilihan. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa pakai cara lain sih sebenarnya. Bisa apa ya itu tadi emoji, kemudian Bapak Ibu bisa ini juga sebenarnya. Kalau Bapak Ibu ngirim gambar di WhatsApp, itu gambarnya nanti bisa ada beberapa bagian yang kosong. Itu ya, ada beberapa bagian kosong yang bisa langsung diisi oleh murid berupa teks, nanti murid bisa ngelingkarin sendiri, itu bisa hal-hal yang interaktif kayak gitu bisa dilakukan Bapak Ibu. Itu jadi kalau di WhatsApp itu benar itu bisa ngirim gambar, kemudian anak-anak bisa langsung ngisi interaktif kayak gitu. Itu yang bisa dilakukan, Kak. Stiker juga bisa Bapak Ibu pakai stiker yang menarik. Jadi mungkin di awal biar tertarik, aku mau anak-anak ngumpulin foto-foto dulu, foto-foto berbagai ekspresi. Nah, hal-hal kayak gitu tuh nanti bisa dimunculin jadi kita bikin stiker-stikernya anak-anak dulu tuh. Nah, kok stikerku bisa dimunculin di sini tuh. Jadi sebagai apresiasi juga gitu. Terus ini lagi penggunaan stiker, ada beberapa yang ini juga sebenarnya sih mengkhawatirkan
penggunaan emoji juga beberapa mengkhawatirkan. Salah satunya kalau hanya digunakan untuk memberi umpan balik gitu. Misalnya nih ada siswa habis ngumpulin assessment, kemudian kita cuma ngasih stikernya jos keren gitu. Itu tuh nggak membangun Bapak Ibu, hanya ngasih emoji itu nggak ngebangun. Jadi bisa juga dengan stiker, kemudian dikasih alasannya kenapa pakai stiker itu, apa yang perlu diperbaiki lagi itu begitu. Jadi perlu ini juga perlu disesuaikan juga kayak gitu. Oke. Jadi kalau feedback, mungkin kalau feedback tentang pembelajaran gitu baru bisa ya umpan balik dari anak. Yes. Boleh kita gitu. Boleh. Kalau feedback kita untuk pembelajaran ke anak gitu nggak boleh hanya sekedar emot ya. Iya. Kalau anak boleh pakai emot, tapi bisa anak juga silakan bisa menyampaikan sesuatu pakai pesan suara, bisa ditambah itu juga Bu. Kemudian kalau kenapa kita sama anak nggak hanya sekedar nilai, nggak hanya sekedar ngasih stiker, nggak hanya sekedar emoji, karena itu akhirnya nggak membangun keberlanjutan. Yeah. Akhirnya anak gitu ya, kenapanya itunya kenapa itu perlu dibangun agar si anak habis itu nggak selesai belajar di AD itu aja, nggak belajar di materi itu aja, tapi ingin belajar yang lainnya. Aku harus meningkatin di sini nih, aku perlu belajar ini lagi nih, itu membangun keberlanjutan istilahnya kalau 5M. Oke. Itu. Siap. Karena gini Bu Adel, saya juga pernah pernah kayak gitu ke anak-anak. Keren banget tugasmu. Dia senang dibilang keren, tapi kerennya di mana itu nggak tahu dia. Kerennya apa? Dia kan nggak tahu kekuatannya dia apa, kelemahannya dia apa yang perlu diperbaiki itu dia nggak tahu. Akhirnya taunya ya keren, taunya nilai 100, taunya nilai 80. Gitu. Tuh. Ada kalau teman-teman baca buku Merdeka Belajar ya, Kampus Guru Cikal Komunitas Guru Belajar, di situ ada tulisan Bu Putih berkaitan dengan umpan balik. Di situ bagus banget tulisannya. Saya belajar banget umpan balik dari tulisannya Bu Putih itu. Buku apa? SKGB ya? Merdeka Belajar, buku Merdeka Belajar. Di ruang kelas. Ruang kelas. Oke. Warna merah ya. Yes, itu ada tulisannya Bu Putih Almirsa yang tentang memberikan umpan balik. Bagus banget itu tulisannya. Ya. Ya, oke. Monggo teman-teman, kalau mau bikin mau mencurahkan selain pertanyaan atau respon, komentar, tanggapan tentang bagaimana sih sebetulnya teman-teman selama ini memanfaatkan WA begitu. Terus setelah ada pencerahan dari Mas Rizky itu kira-kira apa sih yang bisa muncul ide untuk akhirnya jadi pembelajaran bersama dengan anak-anak gitu. Kira-kira kalau ada, monggo silahkan untuk dibuka mic-nya. Selamat datang Pak Lewa. Pak Lewa nih jauh nih. Ya, selamat datang. Maaf terlambat. Habis urusan. Halo Pak Lewa. Halo Mas, makasih Pak Rizky. Saya Kak. Saya. Ya, silakan Miss Emi. Iya, makasih. Iya, mau cerita sih Kak, Mas Rizky, tentang penggunaan WA. Nah, kebetulan kan saya pegang grade 7, jenjang SMP. Kebetulan anak-anak juga sudah punya gawai sendiri. Jadi kami kemarin sepakat buat grup WhatsApp khusus untuk kelas. Nah, kalau hampir sama sih dengan kita kalau biasa diskusi dengan teman-teman KGB di WAK itu, jadi anak-anak saya ajar juga buka tutup
WhatsApp. Nah, Yes. siapa sih yang punya hak untuk buka tutup WhatsApp itu? Termasuk saya sebagai wali kelas sama 3 orang yang memang tiap bulannya kita ganti secara Ya. bergilir untuk menjadi istilahnya kalau kami di grade 7 sama anak-anak namanya pejabat kelas. Nah, pejabat kelas ini 4 orang dengan saya, mereka punya hak mengubah settingan grup di mana memang ketika mereka mulai tidak tertib dalam diskusi atau memang digunakan untuk membagi-bagikan info. Nah, kebetulan kan di Lazuardi di sekolah kami di Makassar itu anak-anak lebih intens menggunakan pembelajaran online based Google Suite for Education. Jadi kebanyakan sharing untuk link meeting, kebanyakan sharing untuk info-info kelas Google Classroom. Jadi anak-anak itu dibagi dari 3 pejabat kelas itu, yang pertama leader kelas, kemudian ada sharing konten, ada attendance absen. Jadi mereka punya job desk sendiri. Jadi ketika sharing konten itu saya upload untuk persiapan besok, si anak yang punya tugas sharing konten dia akan teruskan ke grup kids itu khusus itu. Jadi mereka punya tanggung jawab dan amanah untuk setiap bulan yang berbeda. Nah, ketika sudah akhir bulan, anak-anak akan mendapat award dari saya berupa sertifikat khusus dari saya dan dari kepala sekolah, seperti itu. Jadi ada memang grup Terlibatan WhatsApp. ya? Ya, sejauh ini alhamdulillah intens kami gunakan. Dan memang ketua kelas juga punya hak untuk menegur. Selain kan biasanya kalau kita ya Mas Kak, kalau kita sudah sibuk jarang lihat grup WhatsApp kalau bukan khusus jam belajar. Misalnya sore kan ini anak-anak lebih banyak diskusi misalnya tentang games. Saya tidak larang sih seperti itu, tapi khusus untuk jam belajar mereka punya jam-jam tersendiri khusus mulai dari jam 2:30 sampai 2:30 itu memang fokus si sharing konten aja yang ngomong seperti itu. Ya, menarik banget Bu Emi, setuju banget. Ini juga ide-ide menarik sih, melibatkan murid memberikan peran gitu. Memberikan peran itu penting banget dilakukan juga. Kalau di situasi normal tuh ada yang seksi kebersihan lah, si apalah. Dan kalau gini tuh bisa lebih lebih disesuaikan dengan konteksnya si WA, Google Classroom dan lain sebagainya. Itu peran-peran itu bisa dilakukan dan asik banget. Saya ini sih ada cerita juga. Ada seorang murid yang pernah saya ajar itu kita bilangnya itu nakal ya biasanya. Kita bilangnya nakal, dia nggak bisa diatur dan lain sebagainya. Ketika diberi peran, dia tuh tanggung jawab banget. Nah, itu tuh anak-anak kadang senang banget ketika diberi peran. Setuju banget Bu Emi, memberikan peran-peran itu kepada murid-murid di WA dan lain sebagainya. Dan itu melalui kesepakatan ya Bu Emi ya. Ya itu melalui kesepakatan sama anak-anak semuanya. Jadi bukan dari si guru itu sendiri. Jadi pembelajarannya berpihak pada anak gitu. Oke, mantap. Jadi nanti ini para pejabat kelas bisa juga nih dikasih pemahaman materi untuk bagaimana absen. Terus ini Badel kayak tadi berkaitan dengan gamifikasi. Kayak istilah pejabat kelas itu bisa disesuaikan dengan si anak juga gitu. Kayak misalnya tuh level-level tim. Iya, bisa misalnya ada pernah nonton Naruto atau apa, bisa dikaitkan dengan istilah-istilah kartun atau apa, itu lebih tertarik, anak-anak lebih tertarik juga gitu. Jadi lebih istilahnya bisa lebih melekat ke anak. Oh ya, aku hari ini akan jadi ini nih, yang tugasnya kayak gini. Kamu akan jadi ranger merah, kalau ranger merah itu tugasnya kayak gini. Kalau ranger hijau akan tugasnya kayak gini, kalau ranger ini akan tugasnya kayak gini. Ya, itu tuh lebih menarik. Ya. Selalu berpikir untuk bagaimana itu dekat dengan anak gitu ya istilah-istilahnya ya. Ini ada pertanyaan nih Bu Adel. Oke, iya. Dari Bu Oleh nih. Fitur video call berbasis WA bagusnya dimanfaatkan untuk apa ya, Pak? Saya belum pernah pakai belajar. Selama ini hanya untuk ngobrol, tapi bukan dengan siswa. Video bisa call. Untuk ini sih.
Jadi fungsinya kan memang untuk kayak video conference ya, kayak Google Meet, kayak Zoom dan lain sebagainya, tapi terbatas hanya untuk ngobrol. Kayaknya kemarin ada fitur baru di WA, saya belum explore, tapi ada, bentar saya cek dulu, ada fitur yang hanya namanya berdelapan kayaknya itu ya kalau yang berdelapan ya? Oh iya. Bisa juga kalau berdelapan ya untuk diskusi antar murid, mereka bisa diskusi lewat WA itu, gitu. Kalau satu kelas nggak bisa gitu kalau berbasis WA. Dan sekali lagi kalau video teman-teman semuanya, kalau kendalanya kuota nggak bisa. Kalau misalnya video lebih disarankan pakai aplikasi pihak ketiga, Google Meet, Zoom gitu. Bisa kayak gitu. Kalau misalnya berdelapan, misalnya ada kelompok atau pemberian umpan balik, bisa pakai misalnya misalnya habis ada proyek si kelompok itu ngirimin bukti asesmennya. Kemudian kita lihat mau ngasih umpan baliknya per kelompok bisa. Anak-anak kelompok ini nanti kita akan pakai video call WA bareng-bareng jam ini ya gitu. Nah, habis itu bisa pakai WA gitu, bisa kayak gitu sih menurut aku. Karena kan sekali lagi terbatas orang yang bisa masuk gitu itu. Kalau misalnya untuk satu kelas misalnya mau video call, video conference dan lain-lain, aku saranin kalau nggak Zoom, Microsoft Teams, kalau nggak pakai Google Meet. Sekali lagi ya Bapak Ibu, itu dilakukan jika anak-anak ada kuotanya dan lain sebagainya. Itu perlu kita pikirkan juga. Jangan pokoknya harus pakai Google Meet, pokoknya harus pakai ini. Nah, kalau anak-anak nggak ada kuota dan sebagainya ya kasihan juga gitu. Karena Ya. itu yang di lapangan terjadi kan, kuota, sinyal dan lain sebagainya. Kenapa pakai WA? Ya itu karena yang paling minim teks suara dan lain sebagainya, nggak paling banyak itu pemakaian kuotanya. Siap. Kalau saya sih pengalamannya bikin video call itu untuk mendamaikan kalau ada anak-anak bermasalah. Karena meski pelajaran online juga tetap aja ada gitu Oh ya. iya, terus ini kayak tadi Miss Emmy utarain ada beberapa anak yang misalnya berebut menyampaikan pendapat. Siapa tadi ya? Ada yang berebut menyampaikan pendapat, itu bisa pakai trik Bapak Ibu. Jadi bisa pakai yang namanya penomoran. Jadi pakai penomoran, penomorannya itu mungkin bisa di rolling. Jadi pada pembelajaran hari ini yang dapat angka 1 sampai angka 20 misalnya siswa kayak gitu, itu disampaikan di awal. Ketika menyampaikan pendapat bisa sesuai dengan nomornya. Apakah kamu yang nomor 1 ada pendapat? Kalau nggak ada nomor berapa yang ada pendapat, silakan bisa nyampein gitu. Biar nggak berebutan. Penomoran itu penting banget, itu bisa untuk kayak gitu. Ya. Apalagi kalau muridnya banyak tuh. Yes, setuju. Iya. Oke. Yuk teman-teman, ada lagi memanfaatkan WA dalam sesi-sesi curhat nih yang guru-guru BK. Langsung muncul kan yang guru BK. Langsung keluar. Ada Pak Budi. Kok kira jin kah? Iya, ini Mas Rizky ya, sorry. Yes, Mas Zaid. Rizky kali ya, Rizky ya, Yeah. Mas Rizky ya. Yes, Mas Zaid. Aku tuh saya tuh suka mengamati ya. Jadi kalau kita pas terus video call itu ya kan terperhatikan visual wajah ya. Yes. Nah, itu kalau dia misalnya sisirnya ke kanan atau ke kiri, itu saya terus cari tahu tipe anak seperti ini biasanya yang ini sensitif misalnya kan gitu loh. Nah, saya sebetulnya pengen nanya Mas Riki, mungkin bukan ke anak-anak ya, tapi mungkin ke sepupu atau apa gitu. Bisa ketebak suasana hati nggak dari tulisan gitu loh. Karena kan maksud saya begini, kalau saya kan di SMA ya, Mas. Di SMA itu, nah kadang tuh siswa tuh
Jadi misalnya ketika kita tanya apa kendalanya, dia bilang A, padahal sebetulnya bukan. Padahal sebetulnya kendalanya di hal yang lain gitu loh. Nah itu tidak terungkap secara langsung gitu. Nanti kemudian setelah dia bermasalah dengan guru atau bagaimana, atau ada hal yang baru terus, oh ternyata dia sebenarnya masalahnya ini gitu. Tapi kan artinya itu udah ya apa ya udah terjadi gitu loh. Padahal kan salah satu asas BK itu pencegahan gitu loh. Saya pengen ini sih, maksudnya kan ya di forum ini kan ceritanya Mas Rizky mengoptimalkan lah WA gitu loh. Saya sih kalau video call pengalaman suka di reject sih. Video call ke Ibu Permata misalnya di reject. Iya. Kalau yang WA, kalau teks itu gimana Mas Rifki? Mungkin kalau ke anak-anak mungkin ya nggak terlalu, mungkin ke orang tua atau ke sepupu mungkin Mas bisa kebaca nggak sih dari kata-kata yang dia gunakan di WhatsApp itu gitu? Iya. Jadi kalau aku lihat perkembangannya, teks itu jadi salah satu literasi. Jadi sama halnya ketika kita menyampaikan sesuatu, penggunaan emoji, penggunaan diksi, itu tuh bisa sangat pengaruh juga sih sebenarnya. Beberapa orang tuh karena malas mikir, malas ngetik dan lain sebagainya, kadang nulis TDK, tidak dan lain sebagainya. Nah itu untuk mengetahui emosi dan lain sebagainya bisa salah satunya dengan pesan suara sih sebenarnya itu satu memanfaatkan pesan suara kalau WA ya, kalau WA kemudian itu salah satunya untuk kita mengekspresikan sesuatu, emoji itu ketika kita menyampaikan pesan ya diikutin emoji-emoji. Nah gimana kalau orang lain, pertanyaannya kan gimana kalau orang lain yang itu ya, dan orang lain itu belum literasi berkaitan dengan teks WA dan lain sebagainya, kurang misalnya ya, bisa itu sih kayak tadi pesan suara. Kemudian kalau misalnya pesan suara susah, video call WA di reject tadi ya agak susah. Kemudian yang bisa dilakukan ya memanusiakan hubungan sih, cari tahu dulu dia apa yang dia suka obrolin. Jadi bisa nggak langsung to the point terlebih dahulu, bisa lewat pesan suara, telepon dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya memang sudah dilakukan berbagai cara nggak bisa lewat WA, lewat video call, ya kita sebagai guru kalau di aku itu lebih milih cara daripada milih alasan. Jadi daripada kita nyalahin, mending cari cara yang lain. Bisa kayak Pak Iwan tadi melakukan guru kunjung, Pak Zaid, ngunjungin sepupu atau orang tua yang susah komunikasi lewat WA, bisa lewat itu, bisa dikunjungin gitu. Jadi kita udah pakai berbagai cara, pakai WA, pakai pesan suara, sudah mulai memanusiakan hubungan, ngajak ngobrol yang orang tua suka, ngajak ngobrol yang sepupu itu suka, ngobrol lewat teks, pakai emoji dan lain sebagainya, ternyata nggak mempan. Tapi kan ada sesuatu yang perlu kita cari tahu, berarti susah nih kalau pakai WA, bisa pakai cara yang lainnya sebenarnya gitu. Gitu. Kalau di guru Merdeka Belajar kan ada 3 poinnya. Kita tuh punya tujuannya itu biar mereka bisa ada interaksi dengan kita, tujuan. Nah, kemudian kita udah pakai cara, tapi ternyata caranya kurang berhasil. Nah, pakai yang ketiga, refleksi. Apa ya cara saya kenapa kurang berhasil ya? Apakah ada sesuatu yang nggak menarik? Apakah ada sesuatu yang nggak suka bagi dia? Cari cara yang lainnya. Kalau nggak berhasil lagi, refleksi lagi agar apa tujuannya sampai gitu. Kalau mereka belajar itu komitmen pada tujuan, mandiri mencari cara, refleksi. Jadi kalau misalnya pakai WA, pesan suara nggak bisa, sudah pakai video call di reject, pakai pesan yang nggak langsung ngobrol to the point, tapi mencoba menyelesaikan hubungan nggak bisa, ya itu bisa pakai guru kunjung sih salah satunya. Jadi menurut aku jangan terjebak pada hanya WA-nya saja sih gitu. Apapun bisa digunakan untuk sampai tujuan, Pak Zaid. Ya itu cara, tapi untuk mencapai tujuan nggak harus pakai WA kok.
Ya, makasih Mas Rizky. Iya, tadi tuh aku penasarannya karena kadang kan memang keterbatasan itu karena WA yang bisa digunakan saat itu gitu loh. Artinya sebelum alternatif yang lain muncul, artinya untuk bisa kita maksimalkan kan. Gitu. Tapi ya sih kalau begitu guru kunjung, sebetulnya begitu berkunjung udah langsung terbaca masalahnya di mana. Video call aja begitu dia terima udah langsung kelihatan, oh ini anak masalah misalnya kan, dari alisnya kan, dari apa. Kalau dari teks itu kadang memang, apalagi kalau dia anak-anak sekarang kan kalau enggak ngeh itu suka pura-pura ngeh gitu kan, kalau enggak gitu. Itu gitu, mengapa Pak Zaid kalau di kampus Guru Cikal itu nggak pernah ngajarin cara pakai WA, cara bikin video jarang. Kalau di kami itu ketika ada pelatihan fokusnya pada why. Kenapa pakai WA? Kenapa pakai ini? Kenapa pakai itu? Kenapa harus WA? Jadi WA itu cara untuk sampai tujuan nggak harus pakai WA gitu. Ya, kalau di kami instrumen gitu. aja ya, bukan orientasi, bukan orientasi. Iya. WA itu cara. Jadi kalau video itu cara untuk sampai tujuan nggak harus pakai video. Gitu. Tapi kalau teman-teman ingin mendalami ya bisa ikut itu. Suwun Mas Rizky, makasih. Yuk, sama-sama Pak Said. Terima kasih Pak Buri, akhirnya buka mic juga nih Pak Buri. Oke, kasih satu lagi kesempatan nih buat teman-teman yang lain. Boleh ya Mas Rizky? saya. Yes. Oke. Ada Bu Permata. Oke, silakan Bu Permata. Iya. Makasih. Halo Mas Rizky, selamat datang di Makassar. Yes. Sehubungan dengan WA saya juga lakukan dan hampir setiap hari, setiap hari ya, bukan hampir setiap hari, tapi setiap hari saya gunakan. Paling pertama itu jam 7.15 saya sudah menyapa anak-anak, menanyakan kabar, menggunakan emosi. Yang paling penting adalah mensupport dan pengen tahu sih seperti apa keadaan mereka pada hari itu. Nah tadi Mas Rizky sempat membahas tentang program guru kunjung. Saya rasa di antara kita semua sudah hampir semua melakukan program guru kunjung. Hanya saya banyak mengamati. Jadi selain merefleksi diri saya sendiri, saya juga merefleksi apa yang terjadi sekitar kita. Nah, baik itu lewat sosial media atau lewat teman-teman. Saya lebih melihat begini, saya justru sedih saja sih sebenarnya Mas Rizky, jujur soal program guru kunjung. Ternyata kemudian tadinya kita tidak membawa anak-anak ke sekolah dengan alasan kita menjaga anak-anak kita untuk tidak jauh dari virus, justru kemudian kita tidak sadar bahwa kita tanpa sadar ini akan bisa memicu suatu hari nanti sebagai pembentukan klaster baru. Kenapa? Saya melihat nih, ketika teman-teman memposting atau teman-teman mengirimkan gambar, nyaris tak berjarak, tanpa kadang-kadang tidak terdeteksi lagi penggunaan masker tuh. Oke lah, misalnya 1-2 orang berdekatan mungkin karena lagi mengajar antara gurunya ya. Ini mereka sama-sama menggunakan masker, saya masih mengerti. Tapi ketika saya melihat ada lebih dari 5 orang, saya rasa program kunjung ini sudah tidak safety lagi. Saya mau melihat seperti itu. Kenapa? Karena sudah melebihi dari standar, apa masuk akal? Kalau sudah lebih dari 5, mengapa enggak kita bawa ke sekolah sekalian aja gitu? Tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Terus kedua, kita lakukan program guru kunjung itu untuk meringankan beban orang tua. Ternyata kita datang disuguhi dengan makanan ini dan itu. Itu menjadi berat buat saya sih sebenarnya. Yes. Saya selalu mewanti-wanti bahwa untuk orang tua tolong jangan menyiapkan akte. Kadang-kadang saya nggak bilang ketika mau datang, nggak bikin perjanjian. Selalu yang saya gunakan adalah datang tiba-tiba. Sebelum ke sekolah pasti saya singgah. Nah, hanya untuk sekedar tahu keadaan apakah benar sesuai dengan yang disampaikan oleh orang tuanya ataupun oleh anaknya sendiri. Itu tuh untuk program guru kunjung mungkin perlu digarisbawahi bahwa standar untuk melaksanakan program guru kunjung itu seperti apa, itu satu. Kedua, ternyata kemudian program kunjung itu justru menarik dalam satu kelas. Nah, kalau misalnya siswanya ada 20 orang atau lebih dari 20 orang dan dari daerah yang tidak berdekatan dalam satu lokasi, saya rasa mau melihat bahwa program guru kunjung itu gagal. Itu buat saya. Karena hanya sekedar mengcopy paste, orang melakukan guru kunjung, kita juga melakukan guru kunjung. Hilang esensi program guru kunjung. Selanjutnya, itu tuh barangkali yang Mas Rizky mungkin perlu dikasih gambaran seperti, karena saya tahu program guru kunjung ini kan dari teman-teman KGB kemudian melebar. Nah,
Menurut Mas Rizky, standar program guru kunjung itu untuk diajar siswa itu sebenarnya berapa orang sih? Apakah 5 atau boleh lebih, boleh 9-20 itu? Ketika kita dilakukan di rumah. Nah, yang kedua mungkin tadi menjawab, mungkin sedikit menjawab pertanyaan Bu Anita soal penambahan fitur warna di WhatsApp ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk penambahan fitur warna itu memang harus pakai aplikasi ketiga. Sama sebenarnya ketika kita menggunakan WhatsApp Zoom ini dan kita tidak berbayar, fiturnya gratis, itu kita boleh live streaming di YouTube dengan menggunakan aplikasi ketiga. Nah, di WhatsApp ini pun juga teman-teman jika ingin menambahkan warna untuk buat menjadi lebih semangat anak-anak, boleh download di Play Store-nya itu TextArt. Kalau tidak salah, kalau bukan 5 atau 6 megabyte itu tuh sih. Nah, di sana setelah mendownload, Bapak Ibu nanti mungkin bisa melihat, mengetik kalimat yang ingin kita gunakan, kata-kata. Nah, di situ kan ada pilihan warna. Termasuk juga sebenarnya kita boleh mengganti bentuk font yang kita inginkan. Jadi pengaturan warna nanti akan muncul di pojok kanan atas, ada gambar WhatsApp. Silakan dikirim ke WhatsApp yang ingin kita chat. Itu sih tambahannya. Terima kasih Mas Rizky. Oke, terima kasih Bu. Kalau sebenarnya program guru kunjung itu kan memang dilandasi karena anak nggak bisa melakukan pembelajaran online ya. Anak nggak bisa melakukan pembelajaran online, nggak punya HP, nggak ada kuota, dan yang harus dilakukan adalah ketika guru kunjung itu yang dilakukan di awal adalah memetakan murid yang paling berdekatan dalam satu wilayah. Dan itu harusnya benar kata Bu Permatahati ya, yang harus dilakukan adalah mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalau di protokol kesehatan dalam satu ruangan itu maksimal ada berapa orang, itu harus dipatuhin dulu satu. Nah, kedua harus pakai yang namanya atribut yang berkaitan dengan protokol kesehatan itu. Ada masker, mencuci tangan terlebih dahulu, dan sebagainya. Dan itu harusnya kesepakatan di awal sama anak-anak gitu. Harus itu terlebih dahulu, dan ketika ada yang melanggar ya itu kan oknum menurut saya, dan harusnya program guru kunjung itu dilakukan kan memang anak memang harus belajar, udah nggak ada caranya lagi bagaimana caranya. Nah, salah satunya dengan guru kunjung itu. Nah, menurut saya harus mematuhi protokol kesehatan, itu tadi dalam satu ruangan harus ada berapa anak, aku kurang paham jumlahnya berapa, intinya harus pakai protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ketika berkaitan dengan suguhan sama orang tua tadi, itu harus dibikin kesepakatan juga sama orang tua sebenarnya. Makanya kalau di kampus Guru Cikal ketika ingin melaksanakan sesuatu, di awal itu harus melakukan diagnosa, kedua bikin kesepakatan, baik sama orang tua, baik sama anak, kesepakatannya pun harus jelas, tertempel, tertulis gitu. Ya, tertempel, tertulis, jelas apa yang nggak boleh, apa yang boleh itu. Ketika ada sesuatu yang melanggar, ya diajar refleksi lagi. Gitu. Kenapa bisa melanggar kayak gini, itu nggak boleh, karena yang harus kita lakukan gitu. Kemudian pertanyaannya adalah, jika muridnya berjauhan, nah itu bisa dilakukan, misalnya guru kunjung dilakukan adalah ngunjungin murid untuk ngirim modul pembelajaran dalam seminggu atau 2 minggu. Bikin project yang anak-anak itu nanti dikunjungi lagi 2 minggu berikutnya, kasih umpan balik dan ngirimin modul untuk 2 minggu berikutnya, bisa kayak gitu. Jadi nggak perlu datang setiap 3 hari, 4 hari, cukup dengan bikin modul itu yang isinya adalah proyek-proyek yang bisa dilakukan anak dalam 2 minggu bersama kelompoknya, bersama individu gitu. Dan kemudian di 2 minggu berikutnya guru datang untuk ngasih feedback, umpan balik, dan ngasih modul yang akan anak kerjakan lagi 2 minggu berikutnya. Bisa kayak gitu, Bu. Jadi nggak harus dia setiap berapa hari datang itu. Dan ini tidak harus setiap pertemuan ya. Tidak harus setiap pertemuan ya. Dan yang ini yang perlu digarisbawahi, banyak selama ini yang dilakukan guru-guru ngejar materi. Bebannya anak tinggi banget, kasihan Bapak Ibu. Coba gabungkan antar materi, bikin proyek, gabungan antar mapel, bikin proyek, itu yang jarang dilakukan. Yang akhirnya kan proyek-proyek itu berguna untuk kehidupan. Gitu Bapak Ibu. Gitu Bu Permata. Jadi lebih ke situ. Dan tadi alhamdulillah menarik banget pakai aplikasi pihak ketiga ya Bu ya. Iya benar. Itu Bu Permata. Ya, artinya saya perjelas lagi sedikit Mas Rizky. Artinya sebenarnya ini kan mungkin yang miskonsepsi, mungkin
bolehlah KGB Makassar atau mungkin KGC atau KGBM bikin sesi khusus untuk program guru kunjung ini, karena saya banyak sekali melihat sedih saja sih sebenarnya, karena misalnya kita adalah orang-orang merdeka yang justru kita sebagai orang-orang yang merdeka justru berusaha untuk memerdekakan anak-anak. Sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita tidak memerdekakan anak-anak dengan cara kita sendiri. Nah, mungkin perlu satu sesi khusus untuk seperti apa sih program guru kunjung itu yang sebaiknya, biar kemudian kita bisa sepaham ya bahwa ini benar-benar bukan hanya sekedar mengumpulkan kewajiban. Diadakan teman-teman, hadirin Pak Iwan yang di Bandung itu, terus beberapa yang udah melakukan guru kunjung, Guru Alfi dari Jombang juga itu ngadain, sambil nanti bisa dibahas. Makasih Bu Permata. Terima kasih Mas Rizky. Oke, terima kasih Bu Permata. Pasti kan dikembalikan lagi ke kondisi kita, karena kan setiap daerah pasti beda-beda ya. Kak Adel, aku boleh motong nggak? Anakku nangis, jadi aku boleh nutup habis itu izin. Iya, oke, itu juga sudah mau nutup nih. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Terima kasih Mas Rizky. Kapan-kapan bisa gabung lagi. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Ini papa yang baik ini, anaknya udah tidur kalau bukan bapaknya yang gendong. Oke, makasih Mas Rizky. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya belajar. Seperti tadi yang dibilang sama Mas Rizky ya, yang paling penting dasar itu profil siswa. Bagaimana kita bisa mendiagnosis kebutuhan siswa. Jadi sebagai dasar untuk memahami apa sih sebetulnya yang diperlukan sama siswa kita. Jadi kita bisa menentukan metode yang sesuai untuk siswa-siswa kita. Wah, terima kasih banyak teman-teman. Dari awal sampai akhir masih ada stay di sini mendengarkan Mas Rizky, meskipun duluan beliaunya keluar, tapi insya Allah materinya sangat padat dan kita bisa aplikasikan insya Allah di kelas dan sama siswa-siswa kita. Baiklah, kita tutup materi kita malam ini. Terima kasih buat teman-teman hebat semua. Mari kita baca hamdalah sama-sama untuk menutupnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.